Selamat datang di channel Investor Receh. Di channel ini saya membahas saham-saham lokal maupun saham-saham yang diperdagangkan di US. Bagi teman-teman yang ingin melihat video-video saya sebelumnya, saya sudah membuat playlist yang berisi pembahasan tentang saham-saham luar negeri. Silahkan teman-teman cek sendiri di sana. Tambahan informasi, eToro sedang mengadakan promo bonus $50 bagi pendaftar baru. Link dan syarat ketentuannya bisa dilihat di deskripsi. Promo ini memiliki kuota terbatas dan hanya bagi yang mendaftar di periode 22 Juni 2020 hingga 6 Juli 2020. Oke, di video kali ini saya akan bagi-bagi ide saham apa saja yang menarik. Tema kali ini adalah saham-saham work from home yang bisnisnya mendapat booster dari era new normal saat ini, di mana banyak sekali orang-orang mulai bekerja secara online. Baik mereka pengusaha individu maupun para karyawan di perusahaan-perusahaan besar yang disuruh bekerja dari rumah. Saham pertama pasti teman-teman sudah pada tahu, Fiverr, ticker FVRR, perusahaan yang menyediakan platform bagi para freelancer dari seluruh dunia. Model bisnis Fiverr menurut saya adalah salah satu yang paling pas, terutama saat era work from home seperti saat ini, di mana mereka menyediakan platform jual beli jasa yang mempertemukan para freelancer dan para buyer. Jika dulu baik si freelancer dan si pembeli susah untuk saling bertemu, kini dengan adanya Fiverr, semua jadi jauh lebih mudah. Teman-teman juga bisa mencoba platform ini baik jadi freelancernya maupun buyernya, karena Fiverr menjangkau ke seluruh dunia. Banyak teman-teman kita dari Indonesia yang sudah lama menjadi freelancer di sana. Jasa yang ditawarkan Fiverr ini sangat banyak, mulai dari desain grafis, video editor, voice actor, penulis hingga guru les, semua ada di platform. Apalagi di saat sekarang di mana banyak orang yang terkena PHK dan banyak pencari kerja yang masih menganggur, pasti jumlah user yang bergabung di Fiverr, entah itu sebagai freelancer maupun sebagai buyer, akan meningkat pesat. Satu hal lain yang menarik adalah model bisnis seperti ini, di mana freelancer dapat menentukan sendiri harga untuk jasanya, adalah bangkitnya ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, hingga Pakistan. Negara-negara dengan tingkat pengeluaran yang rendah akan jauh bisa menentukan harga jual yang lebih murah jika dibandingkan para freelancer dari US. Uang $5 di Amerika mungkin cuma receh, tapi untuk orang India, $5 cukup berarti. Dengan kualitas yang hampir sama, buyer pasti lebih memilih harga yang lebih murah. Saya kagum melihat skill teman-teman kita, terutama di bagian desain grafis. Skill mereka boleh dibilang kelas dunia. Zaman dulu sedikit sekali desainer Indonesia yang bisa makan dari karyanya. Tapi sekarang dengan Fiverr semua mulai berubah. Model bisnis Fiverr ini jika diamati mirip seperti Alibaba. Bedanya jika Alibaba menghubungkan supplier-supplier dari Cina ke dunia, khususnya untuk dijual lagi di Amazon, Fiverr menghubungkan jasa dari para freelancer ke buyer-buyer individu maupun corporate dari seluruh dunia. Data ini menunjukkan pertumbuhan annual spend per buyer atau rata-rata belanja per pembeli di Fiverr sejak 2012 hingga 2019. Teman-teman bisa lihat pada 2012, rata-rata per buyer Fiverr hanya $64, tapi terus meningkat setiap tahunnya hingga di kuartal pertama 2019, rata-rata spend per buyer di Fiverr sebesar $150. Bahkan di kuartal 1 2019 saja sudah mengalahkan sepanjang tahun 2018. Jika kita ambil data terbaru dari kuartal 1 2020, kita bisa melihat growth dari $150 di kuartal 1 2019 menjadi $177 di kuartal 1 2020. Annual active user juga mengalami peningkatan dari 2,1 juta pelanggan di kuartal 1 2019 naik menjadi 2,45 juta pelanggan di kuartal 1 2020. Kita tahu era work from home baru dimulai di awal kuartal 2 tahun ini. Maka optimis laporan mulai kuartal 2 hingga sepanjang tahun 2020 akan melonjak banyak. Ini adalah data annual revenue dan revenue secara kuartal. Teman-teman bisa lihat bahwa revenue growth baik secara tahunan maupun kuartal selalu meningkat. Sebagai catatan, Fiverr ini masih merugi alias belum menghasilkan laba. Tapi ini adalah hal yang biasa bagi perusahaan-perusahaan startup karena mereka masih gencar melakukan pengembangan internal dan marketing. Yang paling penting adalah pertumbuhan pelanggan dan revenue yang dihasilkan dari sebuah perusahaan. Saat ini, Fiverr berada di harga $74. Dengan minimal beli $50 di eToro, teman-teman bisa memiliki 0,67 lembar sahamnya Fiverr. Saham FVRR ini sangat luar biasa tahun ini, karena jika dihitung sejak awal tahun, ini saham sudah naik lebih dari 200%.
Jika teman-teman baru ingin mendaftar di Fiverr dan sedang mencari jasa di Fiverr, saya memiliki kupon di mana Anda akan mendapatkan bonus 20% untuk order pertama. Daftar saja menggunakan link yang saya sertakan di deskripsi. Saham berikutnya berada di industri medis yang berbasis teknologi, Teladoc Health, ticker TDOC. Saham ini juga cukup menarik karena secara year to date sudah naik lebih dari 150%. Saat ini di harga $200 atau dengan minimal beli di eToro sebesar $50, Anda bisa memiliki 0,25 lembar sahamnya TDOC. Jadi, Teladoc adalah perusahaan telemedicine yang memfasilitasi pasien untuk melakukan konsultasi dan pengobatan secara virtual. Mungkin mirip seperti Halodoc di Indonesia. Entah menurut teman-teman industri seperti ini ke depan bakal berkembang atau tidak, tapi grafik ini menunjukkan bahwa teknologi telemedicine sudah mulai mendapatkan respon yang baik dari para pengguna. Ini adalah salah satu industri yang bakal semakin maju di masa depan. Dari salah satu sumber yang saya baca ini mengungkapkan fakta yang cukup luar biasa, di mana jumlah member yang bergabung mengalami peningkatan 61% dari kuartal 1 2019 sebanyak 27 juta user menjadi 43 juta user di kuartal 1 2020. Sedangkan untuk user visit fee only mengalami kenaikan 89% dari 10 juta orang di kuartal 1 2019 menjadi 19 juta orang di kuartal 1 2020. Berikutnya, Spotify, ticker SPOT. Ini pasti teman-teman sudah sangat familiar. Ini adalah perusahaan penyedia hiburan musik streaming asal Swedia. Saat ini sahamnya berada di kisaran $267. Dengan minimal beli $50 di eToro, maka Anda bisa memiliki 0,18 sahamnya Spotify. Saham ini terlihat sideways sejak IPO di pertengahan 2018 yang lalu dan mulai meledak setelah kabar bergabungnya raja podcast dunia Joe Rogan ke Spotify. Deal yang ditaksir bernilai $100 juta ini membuat Joe Rogan menjadi pembawa podcast berpendapatan tertinggi di dunia. Semakin banyak orang yang bergabung di Spotify akan membantu Spotify untuk mendapatkan banyak database data untuk semakin mengembangkan bisnisnya. Ini adalah data jumlah premium subscribers secara worldwide per kuartal 1 2015 hingga kuartal 1 2020. Kita bisa lihat bahwa Spotify memiliki user worldwide yang terus bertumbuh. Mereka juga memiliki jumlah active users dan premium subscribers yang terus bertambah. Untuk total monthly user per Maret 2020, Spotify memiliki 286 juta pengguna. Sedangkan untuk premium subscriber memiliki total 130 juta pengguna. Spotify juga masih memenangi persaingan dengan Apple Music. Grafik ini menunjukkan per Juni 2019, Spotify memiliki subscriber sebanyak 108 juta. Sedangkan Apple Music hanya memiliki 60 juta subscriber, jarak yang cukup jauh. Per 2019, melalui pie chart ini menunjukkan bahwa Spotify merupakan penguasa pasar musik streaming premium dengan 35%. Baru kemudian disusul Apple dengan 19% dan Amazon Music dengan 15%. Artinya orang-orang lebih mau membayar untuk layanan premium di Spotify ketimbang di layanan lainnya termasuk YouTube. Itu tadi 3 saham yang akan banyak diuntungkan dari era new normal saat ini. Menurut saya ketiga saham tadi sangat bagus untuk dikoleksi karena semuanya memiliki model bisnis yang cukup bagus. Tapi ingat, video ini tidak memberikan rekomendasi jual beli. Analisa tadi sangat singkat, jadi teman-teman juga harus melakukan riset sendiri-sendiri jika ingin membeli suatu saham. Silahkan klik like jika video ini bermanfaat, bagi ke sosmed dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten berikutnya.